Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Putra Santoso, 10 MIPA 3 absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultum singkat tentang temanya ikhlas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, presiden, dia akan bahagia. Lantas, bagaimana jika mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Rasulullah pun menjawab, ya, Allah menyebut namamu di hadapanku. Maka Ubay bin Ka'ab menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari 4959. Kenapa menangis? Karena dia sangat gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalnya. Allah menyebut namanya. Orang yang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya, meskipun orang yang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak memperdulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya kebaikan yang dilakukannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi rahimahullah dalam kitabnya, dia menyebutkan diantaranya hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yaitu seseorang tatkala berbuat baik kepada orang lain. Jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia bermuamalah kepada Allah. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika perkara demikian, yang diharapkan hanyalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, maka Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenal dia. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar orang yang dia bantu. Dia tak peduli dengan komentar orang lain, dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Insan ayat 9, yang berarti kami memberi makan kepada kalian karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain.
Bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji? Apakah dicela? Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwa celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar konsentrasinya dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama, kata Nabi, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalan agar yang mengetahuinya hanya Allah. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua, kata Nabi, di antaranya seseorang yang dia mengingat Allah kala sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala merenungkan Allah, seakan-akan dia sedang bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia mengondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Dia tidak mempedulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan orang. Kenapa? Dia yakin dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun di hadapan banyak orang lain, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan bahagia jika mengikhlaskan amal ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia, karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan makhluk ciptaannya. Sekian kultum singkat dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.